bagaimana dengan diri kita? Banyak di antara kita ini yang hanya bisa menyalahkan di saat orang lain berbuat salah. Hanya bisa mengkritik tentang apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi kita lupa dengan kesalahan kita sendiri. Bagaimana dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah telah berikan kepada kita sesuatu yang tidak akan mampu untuk diberikan oleh manusia. Jadi tidak akan ada orang yang bisa memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita lakukan kepada Allah? Sudahkah kita berterima kasih? Sudahkah kita bersyukur? Bagaimana caranya bersyukur? Ibadah. Caranya bersyukur, ibadah kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah disebutkan oleh para ulama, termasuk dalam kitab Jalal Afham yang ditulis oleh Abina Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Beliau juga menghadirkan tata cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 3. Yang pertama, asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan. Mengucapkan kalimat hamdalah. Di saat Anda dapatkan nikmat, alhamdulillah. Dan nikmat yang terbesar di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat Allah tanamkan dalam hati kita iman. Nikmat Allah tanamkan dalam hati kita Islam. Apalagi di saat-saat banyaknya masalah, di saat-saat munculnya musibah, kok hati kita masih sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwasannya dalam hati kita ada iman kepada Allah. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan fakir, sefakir-fakirnya. Kok ternyata ada orang yang sangat fakir, tapi masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Iman, ada iman dalam hatinya. Seandainya tidak ada iman, Nabi sudah katakan, hadzal fakru an yakuna kufran. Hampir kefakiran itu menjadikan orang bisa kafir. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya sekarang kita lihat. Kalau diartikan secara nyata, ya terlihat menurut apa yang dikatakan dari kosakatanya Nabi Muhammad SAW, kita bisa lihat keadaan kita sekarang. Terkadang ada di antara orang-orang yang sangat-sangat fakir, di saat datangnya oleh orang yang mencoba untuk mengajak orang tersebut keluar daripada Islam, dengan diiming-imingi beras 5 kilo, diiming-imingi mie 1 kardus, terkadang dia tinggalkan agama Islam. Benar kata Nabi Muhammad, hampir kefakiran itu menjadikan orang bisa kafir. Atau diartikan dari segi nikmat. Terkadang banyak di antara kita ini kalau sudah dalam keadaan kepepet, kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan, bagaimana keadaannya sudah seperti ini, kalau tidak mencuri bagaimana saya bisa makan? Ini termasuk daripada apa yang dikatakan oleh Muhammad, kadzal faqru an yakuna kufran. Jadi bersyukur yang pertama dengan lisan. Perbanyak mengucapkan kalimat hamdalah. Nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman. Perbanyak mensyukuri nikmat iman. Dan pahalanya sangat luar biasa. Diceritakan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, karya Syekhina Murabbi Ruhina Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Beliau menceritakan di situ, ada satu orang yang dia itu sangat ingin sekali beribadah di tanah suci. Ingin menjalankan ibadah haji. Sehingga dia minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk berangkat haji. Karena kesungguhannya dalam minta kepada Allah, Allah beri. Ini juga bisa kita contoh. Kalau Anda punya hajat, Anda punya keinginan, mintanya sama Allah harus sungguh-sungguh. Kalau Allah melihat kita mintanya sungguh-sungguh, Allah akan beri. Terkadang kita ini minta cuma di lisan saja, tapi di hati kemana-mana. Sehingga minta yang sungguh-sungguh. Ini hamba minta sungguh-sungguh. Ingin berangkat haji, Allah kabulkan. Begitu sampai di Jabal Arafah, ketika wukuf di Arafah, dia naik ke atas bukit di Arafah itu. Di Arafah itu juga ada bukit-bukit, di antaranya ada Jabal Rahmah dan lain-lainnya. Dia naik ke atas bukit. Kemudian dia katakan di atas bukit, Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Dalam riwayat, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ada yang mengatakan, dia tambah, Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas nikmat Islam yang kau berikan kepadaku. Dan sungguh itu nikmat yang cukup bagiku. Dan aku bersyukur kepadamu, ya Allah, engkau telah jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia lanjutkan ibadah hajinya itu.
Di setiap tempat yang dia temui, dia datangi tempat-tempat mulia, dia minta kepada Allah. Apa yang dia minta? Ya Allah, sungguh nikmat ibadah di kota Mekah, nikmat ibadah di kota Madinah ini ya Allah. Jangan kau haramkan aku untuk datang kembali ke kota-kota ini ya Allah. Izinkan aku tahun yang akan datang untuk bisa kembali haji ya Allah. Allah kabulkan kembali. Tahun selanjutnya, orang soleh ini pun berangkat haji kembali. Kemudian ketika sampai saat wukuf di Arafah, dia naik ke bukit yang sama seperti tahun lalu, dia ucapkan kalimat yang sama. Aku bersyukur ya Allah atas nikmat Islam, dan sungguh itu nikmat yang cukup bagiku. Dan aku bersyukur ya Allah, Engkau telah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah diucapkan kalimat itu, terdengar suara. Hatif itu suara tanpa jasad. Suara yang muncul tapi tidak ada yang mengatakannya, tidak ada orang, tidak nampak orang yang mengatakannya. Nah, oleh karena itu termasuk bahasa Arabnya handphone itu juga bisa dikatakan telepon itu hatif. Karena apa? Ada suara masuk sedangkan orangnya tidak ada. Nah, di saat itu ada suara, entah dari mana munculnya, bukan dari telepon, entah dari mana munculnya suara itu mengatakan, mahlan ya Abdullah, pelan-pelan wahai hamba Allah, ketahuilah kata suara itu, ketahuilah kalimat syukur yang kamu ucapkan di tahun yang lalu, aku belum selesai mencatat pahalanya. Artinya malaikat ketika mendengar seorang hamba atau orang soleh tersebut mengucapkan kalimat syukur atas nikmat Islam, Allah jadikan mereka untuk mencatat pahalanya kapan? Setiap saat. Setiap detik dicatat pahalanya. Bahkan sampai setahun, malaikat tidak selesai untuk mencatat pahala orang yang mensyukuri nikmat Islam. Sehingga perlu kita mengajak kepada semuanya, kaum muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, perbanyak mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam. Karena juga suatu kemuliaan Allah masih izinkan kita untuk menjadi hambanya yang beriman, hambanya yang muslim. Karena akan datang masa, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW katakan, akan datang suatu masa yang dimana nanti umatku pagi harinya muslim, malam harinya kafir. Atau sebaliknya, malam harinya muslim, pagi harinya kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah menjaga keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mensyukuri nikmat adalah dengan asyukru bil arkan. Bersyukur dengan anggota tubuh kita. Kita gunakan anggota tubuh ini, yang anggota tubuh ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita tubuh untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga tugas kita di dunia ini ibadah. Terus ibadah ini untuk apa? Ibadah ini untuk menunjukkan kalau kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau Anda mengatakan, oh dengan ibadah kita akan bisa menggapai surga, salah. Anda perlu katakan dengan ibadah ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan berikan kepada kita rahmat. Rahmat itulah kunci untuk masuk surga. Jadi rahmat itu adalah kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah, cara bersyukur adalah ibadah salat yang wajib dijalankan, baru yang sunnah. Jangan dibalik. Yang sunnah jalan, wajib hilang. Ya, terawih jalan, tapi subuh tidak pernah. Ya, ini aneh ini. Ya. Atau puasa jalan, sholat tidak jalan. Ya. Kadang tidak ikut puasa, ya tidak sholat, Idul Fitri ikut. Nah, ini yang repot. Jadi hati-hati. Ya, jangan kebalik memahami agama. Makanya belajar. Nanti kalau sudah coronanya selesai, datang ke majelis ilmu. Jangan malas untuk belajar. Karena dengan kita belajar, kita akan mengerti bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Jangan sampai kita sudah susah payah ibadah, ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah karena kita salah menjalankannya. Baik dari segi syariat ataupun dari segi adab. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah adalah bil janan. Bersyukur dengan hati. Dengan menyadari semua apa yang aku miliki saat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menyadari semua apa yang kita miliki ini dari Allah, maka tidak akan muncul dalam hati kita kesombongan. Rumahmu Allah yang kasih, kendaraanmu Allah yang kasih.
Jabatanmu Allah yang kasih, hartamu, kekayaanmu Allah yang kasih. Dan semuanya itu tidak 100% milik kita. Karena Allah yang ngasih, Allah yang memberi, Allah yang menitipkan, dan Allah berhak mengambil kembali. Dan tidak butuh waktu lama. Cukup hitungan detik, orang yang paling kaya sedunia ini bisa menjadi jatuh miskin, bisa menjadi bangkrut. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala hal, untuk berbuat apapun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal katakan kun, terjadilah, ya, maka akan terjadi. Sehingga hindari daripada penyakit sombong bangga dengan apa yang Anda miliki, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bersyukur, pasti tidak akan muncul kesombongan. Kalau Anda masih membanggakan apa yang Anda miliki, berarti Anda bukan termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan Allah mudahkan kita untuk istiqamah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Allah.